인도네시아 로우 스트라이킹 정말 큰 장점이고. Jelang berduel di laga kedua, antara Indonesia kontra Laos, nampaknya Laos tidak berharap banyak untuk dapat mengalahkan Indonesia, namun harapan tersebut seketika dibuang jauh-jauh oleh pelatih Laos yang juga berasal dari Korea, Ha Hyok-jun. Walaupun Indonesia hanya membawa skuad muda, namun Laos tetap merasa, timnas Indonesia adalah tim terkuat di ASEAN. Pelatih Laos tersebut masih memiliki harapan walaupun kecil untuk setidaknya dapat mengimbangi Indonesia, mengingat Laos sendiri membawa skuad terbaiknya. Selain dari itu, di pertandingan sebelumnya saat Indonesia melawan Myanmar, menurut pelatih Laos, Indonesia menang namun dengan skor tipis 0-1. Dengan modal tekad itulah, Laos berambisi bermain habis-habisan agar dapat mengimbangi atau setidaknya tidak kalah telak dari skuad Garuda Muda. Belajar dari kekalahan Myanmar dari tim muda Indonesia, gol tunggal yang berawal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan. Pelatih Laos, Ha Hyok-jun menyebut, skema lemparan ke dalam yang kerap dilakukan Pratama Arhan, disebut menjadi senjata mematikan timnas Indonesia untuk semua lawan yang mereka hadapi. Pelatih Laos tersebut meminta seluruh pemainnya untuk selalu waspada, serta tidak meremehkan hal tersebut. Berikut ungkapan pelatih Laos Ha Hyok-jun. Lemparan jauh pemain Indonesia adalah salah satu senjata besar yang sangat mematikan yang dimiliki Indonesia. Jadi kami mempersiapkan diri untuk menghadapi hal itu, ujar pelatih Laos tersebut. Ia juga menambahkan, kami tidak menganggapnya hanya sebagai lemparan biasa, tetapi memperlakukan situasi itu seperti menghadapi sepak pojok yang sangat berbahaya. Itulah ungkapan Ha Hyok-jun dalam sesi konferensi pers menjelang laga digelar. Dari pernyataan pelatih Laos tersebut, memang benar apa adanya, jangankan pelatih Laos ataupun Myanmar. Pelatih kelas dunia Argentina yang baru saja menjuarai Piala Dunia 2022 juga pernah mengatakan hal serupa. Pelatih Argentina Lionel Scaloni sempat mengungkapkan keterkejutannya setelah laga Indonesia kontra Argentina itu selesai. Walau Indonesia harus kalah dari tim juara dunia Argentina dengan skor 0-2, namun secara permainan, menurut Scaloni, Indonesia merupakan tim yang sangat sulit dikalahkan. Terlebih ia juga merasa terkejut saat menghadapi kesulitan permainan timnas Indonesia. Ia tak menduga, tim dengan peringkat ranking yang sangat mendasar, namun di atas lapangan, Indonesia sama sekali tidak menggambarkan ranking mereka yang berada jauh di atas 100 dunia. Bahkan Scaloni beranggapan, Indonesia lebih layak berada di ranking 30 hingga 50 dunia. Tak hanya memuji penampilan Indonesia saja, Scaloni bahkan juga memberikan reaksinya saat menyaksikan tim asuhannya digempur dengan cara yang tak biasa. Scaloni sangat terkejut saat menyaksikan Pratama Arhan mempertontonkan kemampuan di hadapannya. Tim yang baru saja menjuarai Piala Dunia tersebut, benar-benar harus berjibaku jatuh bangun, sebab gempuran skuad Garuda yang terus menyasar ke dalam kotak penalti sang juara dunia. Gempuran demi gempuran skuad Garuda yang bermula dari lemparan ke dalam Pratama Arhan tersebut, bahkan salah satu kiper terbaik dunia sekelas Emiliano Martinez, yang bahkan tidak takut adu penalti dengan Cristiano Ronaldo saja, namun Martinez harus berjuang keras jatuh bangun sebanyak 6 kali. Hal itu buntut dari gempuran tak biasa dari skuad Garuda, yang bermula dari lemparan ke dalam Pratama Arhan yang terus-menerus meneror gawang sang juara dunia tersebut. Bisa dibayangkan, dari 6 kali lemparan ke dalam yang langsung menyasar ke gawang Martinez, andai saja salah satunya berbuah gol atau bahkan lebih, tim yang notabene baru saja menjuarai Piala Dunia tersebut, mungkin luka itu akan terus membekas hingga saat ini, sekaligus akan menjadi sejarah bagi sepak bola Indonesia melawan tim juara dunia Argentina. Diketahui, Myanmar menjadi negara daftar ke-8 yang menjadi korban lemparan ke dalam Pratama Arhan. Bahkan jauh sebelumnya, sejumlah pengamat sepak bola internasional yang disampaikan melalui media Eropa dan Amerika menyebut bahwa sepak bola modern akan terus berkembang, dan salah satu bukti jika memang perkembangan sepak bola itu terus terjadi. Dengan begitu efektifnya lemparan ke dalam pemain Indonesia, mereka mampu mengubah pandangan dunia sepak bola. Peluang sekecil apapun jika mampu dimaksimalkan, maka itu akan menjadi perubahan sekaligus bukti perkembangan sepak bola modern yang terus berinovasi tanpa henti. Sejumlah media internasional menyebut, lemparan ke dalam menjadi salah satu senjata alternatif memecah kebuntuan, dan itu sangat baik untuk perkembangan sepak bola itu sendiri, sekaligus untuk memperkaya taktikal strategi, yang bahkan di luar dugaan strategi antisipasi setiap lawan. Ketika pemain di Liga Inggris mencoba memaksimalkan lemparan ke dalam seperti hanya Pratama Arhan, namun inilah hasilnya.
oleh salah satu media besar ternama Inggris, yaitu The Guardian. Dan uniknya ternyata pembahasan itu merujuk pada lemparan ke dalam Pratama Arhan yang dikatakan, jika dipresentasikan, 80% lemparan ke dalam pemain milik timnas Indonesia itu berbuah gol. Dan presentase itu disebut sangatlah tinggi dalam pola serangan yang efektif tanpa diduga oleh lawan. Dari 10 lemparan ke dalam 8 berbuah gol, itu artinya lemparan ke dalam punggawa timnas Indonesia itu dikatakan sangat mematikan, jauh lebih mematikan daripada tendangan sudut bahkan tendangan bebas sekalipun. Para pelatih dari Eropa mempelajari trik cara lemparan ke dalam dengan sangat jauh dan akurat, bagaimana punggawa timnas Indonesia itu melakukan hal yang sangat sulit ditiru oleh pemain manapun di seluruh dunia. Pratama Arhan disebut mempunyai kelebihan khusus yang sulit dilakukan pemain lainnya. Sekalipun ada pemain yang mempelajarinya, tapi belum tentu sang pemain mampu melakukannya dengan baik. Karena trik itu sangat sulit dilakukan orang pada umumnya, kekuatan kedua tangan, leher, punggung, dan tulang belakang harus mempunyai tenaga yang besar. Tidak hanya tenaga yang besar, untuk seluruh saraf harus mampu merespon pergerakan seluruh tubuh dengan bersamaan, karena belum tentu kedua tangan antara kiri dan kanan mampu merespon secara bersamaan. Dengan perkembangan dan inovasi serangan sepak bola modern itu juga, sejumlah pelatih menemukan sebuah perbedaan yang sangat unik dalam kemajuan sepak bola modern, dengan memaksimalkan lemparan ke dalam yang ternyata presentase gol jauh lebih tinggi daripada tendangan sudut, bahkan disebut serangan tak terduga namun mematikan, lebih mengagetkan lawan daripada tendangan bebas. Dan inilah sejarah Liga Inggris yang juga mempunyai pemain lemparan ke dalam terjauh yang sepadan dengan Pratama Arhan, bernama Rory Delap. Pemain Stoke City itu merupakan mantan atlet lempar lembing saat masih berusia 15 tahun. Jika saja Rory Delap bukan atlet lempar lembing, mungkin lemparan Rory Delap tidak akan sejauh itu. Hingga saat ini masih sangat sulit menemukan pemain yang mampu melakukan lemparan ke dalam layaknya Pratama Arhan. Timnas Indonesia patut berbangga mempunyai pemain serba bisa seperti Pratama Arhan, pemain muda yang lincah dan mampu mengeksekusi bola mati menjadi peluang emas dengan lemparan roketnya, yang kini ternyata telah dipelajari di berbagai klub dan tim di Eropa. Tetapi mereka masih kesulitan mencari pemain layaknya Pratama Arhan, namun timnas Indonesia sudah memilikinya. Dari banyaknya momen lemparan ke dalam Pratama Arhan yang berhasil berbuah gol, membuat banyak tim dan klub di berbagai negara penjuru dunia. Dari hasil itu juga, ternyata Pratama Arhan jadi motivasi banyak pelatih dan para pemain yang ingin melakukan apa yang dilakukan Pratama Arhan, dengan memaksimalkan peluang lemparan ke dalam yang selama ini seluruh sepak bola dunia baru menyadari. Dari lemparan ke dalam yang awalnya kerap tidak membuahkan hasil apapun, kini lemparan ke dalam dengan jarak yang jauh menjadi strategi serangan baru yang dapat mengagetkan lawan dan tentunya mematikan. Dari Pratama Arhan kini sepak bola Eropa mulai mendalami dan belajar trik, bagaimana cara melempar ke dalam yang dilakukan Pratama Arhan, layaknya peluru yang melesat dengan kencang hingga ke depan gawang. Secara tidak langsung punggawa timnas Indonesia memberikan contoh perkembangan sepak bola modern dengan memaksimalkan peluang sekecil apapun, mengubah pola serangan dari bola mati menjadi peluang emas. Berangkat dari Pratama Arhan untuk perkembangan sepak bola dunia, hal itu sungguh luar biasa memberi dampak bagi perkembangan sepak bola modern. Dan kini lemparan ke dalam menjadi salah satu serangan yang dianggap sangat efektif, dan menjadi momok yang menakutkan bagi klub dan tim yang telah mengetahui betapa berbahayanya lemparan ke dalam yang akurat mampu mengubur impian suatu tim yang menjadi korban. Saat ini berbagai klub dan tim dari berbagai negara terus mempelajari trik lemparan jauh yang dianggap salah satu serangan bola mati yang sangat efektif. Dari segi peluang bola mati, kini lemparan ke dalam menjadi peluang paling berbahaya setelah tendangan penalti. Lemparan ke dalam kini menjadi latihan wajib di berbagai klub dan tim Eropa.
Peluang primadona itu tidak akan disia-siakan, bisa dibayangkan sendiri dari beberapa gol Indonesia yang telah diketahui dunia, sebagian besar berawal dari lemparan ke dalam yang dilakukan Pratama Arhan, yang awalnya lemparan ke dalam kerap tidak membuahkan hasil apapun. Kini menjadi salah satu serangan yang mematikan, lemparan ke dalam kini terus berkembang di Eropa. YT Real akan terus memberikan berita, informasi, pelajaran, pola pikir positif dan masih banyak lagi, untuk memberi wawasan yang lebih luas di kehidupan modern ini. Namun sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real dan tekan tombol loncengnya, agar mendapatkan berita dan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.